Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Mungkin di antara kita ada yang mengapa sih siswa. Saya kaget, jujur kaget sekali ketika apa? Ketika saya itu sedang dalam artian banyak yang bercerita kepada saya bahwa sekarang sekolah atau institusi pendidikan kebanyakan dari lingkup menengah ya. Kalau yang pendidikan tinggi tidak usah ditanya, itu sudah semua pasti sudah tahu. Kebanyakan sekolah menengah, baik itu sekolah menengah atas atau sekolah menengah eh, pertama, bahkan sekarang sudah merambah ke sekolah dasar, itu sudah ada yang namanya karya tulis ilmiah. Nah, mengapa sih karya tulis ilmiah itu menjadi suatu hal yang bersifat penting buat siswa sekarang ini? Baik, saya ingin menceritakan literasi kita ya, literasi di Indonesia sendiri. Kita cari saja lah literasi Indonesia gitu aja. Nah, di sini sudah kelihatan sekali rendah kebanyakan. Jadi, karya ilmiah itu sebenarnya salah satu cara supaya kita-kita, ya bahasanya begitu, atau teman-teman yang berada di sekolah itu bisa belajar secara sistematis. Jadi, kita ini literasinya rendah. Salah satunya karena kita cenderung terbiasa belajar atau belajar dengan cara, maaf, hafalan. Hafalan satu rumus fisika, hafalan dua rumus matematika dan sebagainya, atau hafalan sejarah Indonesia tahun 1945, Indonesia Merdeka 1946, Palagan Ambarawa dan sebagainya. Kita terbiasanya belajar dengan hafalan. Buktinya apa? Buktinya dari dulu sejak bahkan sejak saya sekolah itu ujian apa kita selalu dihadapkan yang namanya ujian asesmen yang atau ujian yang bersifat tes pilihan ganda. Itu sudah sangat mencerminkan bahwa kita ini belajarnya adalah hafalan. Dulu di zaman saya seperti itu. Kalau zaman sekarang sepertinya masih, tapi saya tidak tahu lebih detailnya seperti apa. Tapi dengan setidaknya ketika saya mendengar ada istilah Merdeka Belajar yang ditawarkan oleh Mendikbud Nadiem Makarim, itu setidaknya walaupun mungkin masih belum implementasinya masih belum begitu bisa, bahasanya ini belum bisa dicerna dengan baik, masih cenderung administratif maksudnya, tapi setidaknya ini bisa jadi peluang bagi kita untuk benar-benar memang benar-benar untuk belajar bagaimana belajar, learn how to learn. Nah, salah satu bentuknya adalah karya ilmiah. Kita cari saja karya ilmiah itu apa sebenarnya. Nah, di sini kelihatan. Literatur ilmiah atau karya tulis ilmiah adalah hasil penelitian, pengembangan, tinjauan, ulasan, kajian, pemikiran, pesanan kelompok yang disajikan secara sistematis. Jadi manfaatnya bagi peserta didik kita untuk belajar karya ilmiah adalah mereka cenderung bisa belajar secara sistematis. Mereka belajarnya bisa terstruktur. Apa yang harus dipelajari dulu terhadap materi katakanlah fisika, maka harus belajar apa dulu, kemudian sebelum mempelajari rumus Michael Faraday misalnya begitu, itu harus yang dipelajari apa dulu, kemudian yang dipelajari apa dulu pelan-pelan dan sehingga nanti jadinya dia jadi seorang yang ahli. Sehingga atau kita bahasakan ini adalah elaborasi secara tidak langsung kepada peserta didik. Dan ini penting sebenarnya. Jadi saya berharap sebenarnya ini harusnya ada di salah satu kajian utama setiap, bahkan kalau perlu setiap pelajaran itu bisa menerapkan struktur ilmiah seperti ini di dalam desain RPP-nya, desain pembelajarannya. Tapi saya tidak bisa memaksakan juga. Kalau saya biasanya kepada dalam konteksnya ini itu adalah saya biasa meminta guru atau pembelajar atau mahasiswa untuk lebih ke utamakan pada karya ilmiah. Dan setidaknya walaupun mungkin tulisannya asal-asalan dan sebagainya, tapi setidaknya mereka bisa belajar secara sistematis. Itu pentingnya rekan-rekan. Jadi ini adalah suatu fondasi dasar yang sangat urgen di tengah gemelut abad 21 yang semakin berkembang, di mana abad 21 ini tuntutannya ada 4C kan.
kompetensi of critical thinking, communication, collaborative, and creativity. Nah, itu kalau kita bisa menerapkan literatur atau karya ilmiah ini kepada mereka, ini bisa jadi menjadi suatu fondasi yang sangat kuat bagi pengembangan kepribadian dari siswa itu sendiri, terutama pendidikan karakter. Selama ini kita karakter hanya pusatnya pada baik buruk itu saja, sehingga kelemahannya adalah kita menjadi kurang kritis terhadap suatu hal. Bukan berarti saya menyalahkan bahwa kepatuhan itu tidak benar, bukan berarti seperti itu. Oh, itu jelas benar. Tidak ada yang salah dengan kepatuhan dan sebagainya. Tapi alangkah baiknya kepatuhan yang di atau kerangka pendidikan karakter baik buruk itu juga ada fondasinya. Sehingga mereka menemukan yang namanya jati diri atau kita bahasakan dengan namanya self directed learning. Nah, maka harapan saya literasi ilmiah atau karya tulis ilmiah ini itu tidak hanya diajarkan dalam bentuk ekstrakurikuler. Saya sangat menyambut baik adanya ekstrakurikuler karya ilmiah di sekolah-sekolah, walaupun belum semua sekolah menerapkan. Tapi setidaknya ketika mereka mau ada skill tambahan itu bisa meningkatkan kapabilitas mereka di dalam dunia secara profesional, menuju dunia secara profesional. Saya pengalaman melomba di beberapa tempat, khususnya tingkat internasional. Saya sangat kaget karena yang ikut lomba di tingkat internasional itu mereka dari luar negeri, khususnya Thailand, Malaysia, dan kawan-kawannya Asia Tenggara saja. Tidak usah kita bicara, tidak usah bicara Jepang atau yang lainnya. Itu mereka saja sudah menerapkan yang namanya apa? Sudah menerapkan belajar yang karya ilmiah sejak dini. Mereka sejak SD sudah dibiasakan seperti itu, yang luar biasa sekali. Sehingga eh, pembiasaan atau behaviorisme yang dikembangkan secara humanis seperti itu benar-benar mendarah daging pada diri mereka. Mereka di usia 10 tahun, 6 tahun, itu sudah tahu tentang bagaimana membuat ide yang menarik disukai oleh para juri. Wah, sedangkan zaman saya SD dulu masih cari kepiting, kepiting kecil di got-got selokan di rumah saya. Sehingga hal ini bisa menjadi sebuah luar biasa. Ketika karya ilmiah ini bisa menjadi sebuah ekstrakurikuler, maka harapannya bisa membangun kapasitas dari peserta itu sendiri. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.